Selamat datang di channel Binara Matematika, tempat kita belajar matematika bersama. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan materi dari persamaan dan fungsi kuadrat, yaitu mencari nilai akar-akar dari persamaan kuadrat. Kalau di materi sebelumnya kita mencari nilai akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan atau dengan cara faktorisasi, kali ini dengan cara kuadrat sempurna, melengkapkan kuadrat sempurna, karena tidak semua persamaan kuadrat bisa dicari dengan cara faktorisasi. Nah, alternatifnya kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, melengkapkan kuadrat sempurna adalah metode dengan mengubah bentuk umum ke dalam bentuk kuadrat. Oke, biar lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja. Contoh soal misalnya seperti ini, ada soal x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Oke, dari soal ini kita akan mencari akar-akarnya atau himpunannya x1 atau x2 nya. Caranya kalau dengan cara dengan melengkapkan kuadrat sempurna, caranya seperti ini teman-teman. Pertama, dari soal ini x kuadrat plus 5x plus 6, yang 6 nya kita pindahkan ke seberang. Kita tulis lagi yang ini, x kuadrat plus 5x. Nah, yang 6-nya yang ini ya, kita nyebrang ke sini karena ini positif. Kalau nyebrang sama dengan berarti jadi negatif 6. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi x kuadrat plus 5x sama dengan 6. Oke, setelah itu yang sebagian sini x kuadrat plus 5x. Nah, yang 5 ini teman-teman, yang koefisien ini dibagi 2, yang ini ditambah yang ini ya, tergantung koefisien yang ini nanti angkanya ya. Yang ini berarti kan 5 koefisiennya. 5-nya kita bagi 2. Setelah itu kita kuadratkan. Nah, sama dengan min 6 masih tetap sama. Nah, karena kelompok sini ditambah koefisien 5, biasanya ini ya, 5 dibagi 2 dikuadratkan, maka ini juga sama, ditambah dalam kurung 5 dibagi 2 dikuadratkan. Gitu ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman bertanya 5/2 kuadrat ini dari mana, yaitu dari koefisien ini, yang 5 ini. Jadi kan awalnya ini x kuadrat plus 5x sama dengan min 6. Nah, 5x ini kita tambahkan dengan yang 5 lagi, yang ini koefisien 5 yang tengah ini ya, yang soal yang ini, tapi dibagi 2, setelah itu dikuadratkan. Kalau sebelah sini ditambah 5 yang 5 dibagi 2 dikuadratkan, maka sebelah sini juga sama, harus ditambah 5 bagi 2 dikuadratkan. Nah, setelah itu kita persederhana yang bagian sini ya, kita sederhana karena nilai ini kalau difaktorkan sama saja, yaitu menjadi sederhana seperti ini, x ya teman-teman, ditambah 5/2 kuadrat. Nah, kenapa ini menjadi seperti ini? Kan ini adalah faktor dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 5/2 kuadrat. Kalau difaktorkan, kalau disederhanakan bisa menjadi x ditambah 5/2 dikuadratkan. Jadi ini bentuk sederhananya seperti ini ya teman-teman, karena nilainya sama saja kalau dihitung. Oke, yang ini kita kerjakan yang sebelah sini ya. Oke, 5/2 kuadrat kita kerjakan. 5 kuadrat berarti 5 dikali 5 dikali 5 25. Sekarang yang 2 dikuadratkan, 2 dikali 2 4. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, ini belum bisa dikerjakan, kita tulis lagi x plus 5/2 kuadrat. Nah, yang ini kan teman-teman min 6 ditambah 25/4. Nah, ini masuknya ke penjumlahan pecahan. Ingat, min 6 ini walaupun tidak ada pernya, ini kalau ini adalah ada, yaitu per 1 teman-teman gitu ya. Nah, ini per 1 walaupun tidak ada kelihatan. Jadi min 6/1 ditambah 25/4, hasilnya adalah penjumlahan pecahan seperti yang sudah kita tahu. 1 dan 4 nya kita samakan dulu KPK nya, yaitu berapa? 4 gitu ya.
1 dikali berapa yang hasilnya 4? Dikali 4. Kali ini dikali 4, ini juga dikali 4. 6 kali 4 min 24. 25, 4 kali 1 4 ya, berarti ini tetap 25. Oke, seperti ini. Sudah seperti ini teman-teman. Saya bisa dulu. Sudah cukup tempatnya. Oke, kita lanjut. Setelah seperti ini, hasilnya berarti kita tulis lagi di sini, yaitu maaf, saya tulis dulu ya. Tulis lagi x kuadrat plus 5/2. Ini nggak kuadrat ya, karena kuadratnya sudah dikeluarkan. Mohon maaf teman-teman, ini salah ya kalau teman-teman bingung. Nah, kuadratnya di sini. Oke, sama dengan min 24 plus 25, yaitu jawabannya 1. 1/4 ya. Nah, seperti ini. 1/4. Nah, sekarang kuadrat yang ini kita seberangkan ke yang sini, ke 1/2. Kuadrat kalau menyeberang menjadi akar. Plus 5/2 ya. Plus minus gitu ya. Ini per 4 ya teman-teman, bukan per 2, maaf. Saya salah nih. Per 4 ya. Oke, karena 2-nya nyebrang ke sini berarti jadi akar 1/4. Oke, plus minusnya ini adalah rumus dari kuadrat sempurna ya. Oke, setelah itu kita cari nilainya. X plus 5/2 sama dengan plus minus akar dari 1 yaitu tetap 1, akar dari 4 yaitu 2. Oke, sampai sini ini adalah kuadrat sempurna. Setelah itu kita mencari nilai himpunannya, x1-nya atau x2-nya. Kalau sudah sampai sini, kita kerjakan satu-satu ya teman-teman. Maksudnya gini, x plus 5/2, nah sama dengan kita pakai yang positifnya dulu. Ini kan plus minus ya, berarti plusnya dulu. Plusnya itu 1/2, berarti nilai x-nya sama dengan, karena 5/2 tidak bisa dijumlahkan dengan x, maka 5/2 nyebrang ke belakang 1/2. Berarti karena ini positif, pindah tempat jadi negatif 5/2. Maka nilainya sama dengan nilainya adalah 1/2 dikurang 5/2 min 4/2. Oke, min 4 dibagi 2 yaitu min 2. Oke, nilai x pertama yaitu min 2. Sekarang kita cari nilai x yang kedua ya. Kalau tadi menggunakan plusnya ya, yang ini nih. Sekarang minusnya, berarti x plus 5/2 sama dengan minus 1/2. Oke, berarti x sama dengan 5/2 nya nyebrang seperti tadi, min 1/2, karena ini positif ini tepat jadi negatif, 5/2 sama dengan minus 6 min 6/2. Oke, dan seperti yang kita tahu, min 6 dibagi 2 itu min 3. Oke, sekarang x1 nya sudah ketemu, x2 nya sudah ketemu. Kita tulis berarti nilai akar atau himpunan dari soal yang ini saya tulis di atas ya, karena waktu nggak cukup space-nya. Himpunannya sama dengan, seperti biasa kita tulis dari yang paling kecil yaitu minus 3, minus 4 gitu ya. Nah begitu, bisa biar jelas ya, saya ulang lagi, minus 3. Nah kurang lebih itu cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat sempurna. Oke, ini untuk jenis soal yang pertama teman-teman, yaitu x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Nilai himpunannya seperti ini. Oke, sekarang ada jenis soal yang kedua yang sedikit lebih rumit dari soal yang ini. Contoh soal 2 seperti ini. Nah, ini koefisiennya di sini yaitu 2.
7. Kalau tadi kan koefisiennya 1 ya, x kuadrat doang, sekarang 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Nah, cara ini untuk mencari nilai akar-akarnya bisa menggunakan persamaan dengan menggunakan kuadrat sempurna. Oke, caranya seperti mana? Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Oke, kita kerjakan pelan-pelan, teman-teman. Langkah yang pertama adalah koefisien yang ini, yang paling depan, yang kuadrat, kita jadikan 1. Bagaimana jadikan 1? Caranya yaitu semua persamaan kuadrat ini dibagi 2. Nah, oke. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Karena 1 tidak ditulis, maka yang ini berubah menjadi x kuadrat. Sekarang 7 dibagi 2, karena kita belum tahu nilainya, maka ditulis saja 7 per 2. 7 per 2 kan artinya 7 dibagi 2. Itu teman-teman ya. Oke. Oh ya, betul. Maaf teman-teman. Saya ulangi dari awal ya. Ada yang harus dikerjakan dulu sebelum dibagi 2. Kuadrat sempurna itu konstantanya, yang ini nih, yang 3-nya ya, harus pindah dulu ya. Kita tulis lagi 2x kuadrat plus 7x. Nah, yang 3-nya konstantanya pindah ke belakang sama dengan, karena ini positif 3, pindah tempat jadi negatif 3. Nah, kalau sudah nyebrang 3-nya atau konstantanya atau nilai C-nya, sekarang baru kalau misalnya koefisien depannya ya lebih dari 1, maka harus dijadikan 1 dulu, yaitu tadi caranya dibagi 2. Nah ini 2 dibagi 2 sama dengan 1. Karena 1 tidak ditulis, maka kita tulis saja x kuadrat plus 7 dibagi 2, karena nilainya belum diketahui, kita tulis saja 7 per 2x gitu ya teman-teman. Nah, yang ini nih, ini juga sama kan. Untuk cara kuadrat sempurna itu koefisien B itu harus dibagi 2 ya. Sama seperti tadi kan, tadi 5 dibagi 2. Karena ini koefisiennya 7, maka ini juga tinggal ditambah plus 7 per 2 maaf ya, jelas. Nah, yang ini dibaginya double ya, berarti teman-teman. Maaf, saya hapus dulu nih biar kelihatan. Nah, 7 per 2 dibagi lagi 2, setelah itu dikuadratkan sama dengan, berarti yang ini juga sama, min 3 dibagi 2, karena ini ditambah 7 bagi 2 dibagi 2 ya, dikuadratkan, ini juga sama, berarti plus 7 per 2 dibagi 2 ya, dikuadratkan. Oke, biar tidak bingung, kita tulis saja dulu yang ini ya. Kita kerjakan dulu yang ini ya, teman-teman. Ini yang ini nih. Di sini ya, kayak ini 7 maaf. Ini kan ya, yang ini ya. 7 per 2 dibagi 2 kan gitu ya. Kalau ininya kita jabarkan. Nah, ini kan tidak kosong ya. Kalau pembagian pecahan itu berarti 2 ini tidak 2 murni, tapi 2 per 1 ya. Nah, seperti yang kita tahu, pembagian pecahan itu berarti kan cara mengerjakannya dibalik ya. Berarti sama dengan 7 per 2 dikali 1 per 2 sama dengan 7 per 4. Nah, nilai yang ini itu berarti kita rubah menjadi plus dalam kurung 7 per 4 kuadrat. Juga sama gitu ya. Oke, yang ini saya hapus dulu deh biar teman-teman tidak bingung. Tapi kurang lebih cara untuk 7 per 2 dibagi 2 itu hasilnya 7 per 4, caranya yang barusan saya jelaskan gitu ya. Itu pembagian pecahan. Oke, berarti ini juga sama ya. Min 3 per 2 ditambah 7 per 4 kuadrat. Oke.
Nah, ini yang baris ini kita sederhanakan seperti yang tadi, kita faktorkan yang ditulis X-nya saja sama yang bagian ini, karena kalau dijabarkan hasilnya sama, yaitu berarti dalam kurung X tambah 7/4 dikuadratkan. Oke, sama dengan yang ini kita kerjakan ya teman-teman, min 3/2 ya, 7/4 kuadrat kita kerjakan. 7 kali 7 itu 49, 4 kali 4 itu 16. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Yang ini masih tetap belum bisa dikerjakan ya. Nah, ini nih masih tetap X plus 7/4 kuadrat. Nah, ini ya berarti min 3/2 ditambah 49/16. Ini yaitu pertambahan pecahan. Seperti biasa kita harus cari KPK 2 dan 16, yaitu 16. 8 kali 2 kali berapa yang hasilnya 16, yaitu kali 8. Kalau 2 kali 8 berarti 3 juga harus dikali 8, yaitu min 24. 49 nya tetap 49. Berarti X plus 7/4 ini masih belum bisa dikerjakan ya satu-satu. Berarti yang ini minus 24 plus 49 hasilnya yaitu 25. Itu 25/16. Oke, sama seperti langkah sebelumnya teman-teman. 2 yang ini kita seberangkan menjadi akar, berarti X plus 7/4 sama dengan plus minus ya, sesuai dengan rumus penyempurnaan kuadrat ya. Kuadrat sempurna itu yang pangkat 2 nya kita jadikan akar karena nyebrang ya. Berarti 25 sama 16 akar diakarkan, berarti X sama dengan 7/4 plus minus akar dari 25 yaitu sama dengan 5, dan akar apa ya teman-teman, selalu ini pen tabletnya harus diganti nih, si bagian jarumnya sudah tumpul. Akar dari 25 yaitu 5, dan akar dari 16 yaitu 4. Oke, kalau sudah ketemu seperti ini, seperti biasa tadi kita mencari nilai X1 sama X2 nya menggunakan plus minusnya, yaitu kita bisa ya. Yang pertama X plus 7/4, kita menggunakan yang plus dulu, berarti 5/4, berarti X nya sama dengan 5/4. Yang 7/4 nya nyebrang ke sama dengan, karena ini positif jadi negatif. 7/4 sama dengan minus 2 ya, minus 2/4. Kalau kita sederhanakan menjadi bagi angka yang sama yaitu setengah ya, minus setengah, 1/2 untuk X yang pertamanya. Berarti kita cari yang himpunan yang keduanya atau akar yang keduanya menggunakan rumus yang sama, X plus 7/4. Kalau tadi kita menggunakan minus, yang ini plusnya ya, sekarang yang minusnya berarti sama dengan minus 5/4 teman-teman, yaitu X sama dengan minus 5/4. 7 nya nyebrang jadi minus 7/4 sama dengan X minus 5 minus 7 sama dengan minus 12 ya. Oke, minus 12 dibagi 4 yaitu minus 3. Oke, yang keduanya sudah kita temukan, berarti
yang ini sudah ketemu, himpunan pertama, himpunan kedua yang ketemu. Berarti akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0, yaitu himpunannya sama dengan, berarti kita tulis yang paling kecil, minus 3 plus minus setengah gitu. Oke teman-teman, itulah cara mencari nilai akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara kuadrat sempurna, melengkapkan kuadrat sempurna ya. Semoga teman-teman bisa memahami dengan cara yang saya, yaitu contoh soal yang pertama, kalau misalnya koefisiennya kecil, sedangkan contoh soal nomor 2 jika koefisiennya itu 2, yang ini ya, koefisien yang pertamanya yang A nya. Oke, saya sudah menyiapkan latihan soal kalau teman-teman sudah mengerti. Ini adalah soal yang pertama, cara mengerjakannya dengan contoh soal yang pertama ini, dan soal yang kedua untuk mengerjakannya bisa lihat contoh cara mengerjakan contoh soal yang kedua. Oke, untuk jawaban bedanya saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Sampai ketemu lagi di channel Binara Matematika.